Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ahli sidqi wal wafah. Amma ba'd. Ikhwati fillah. Nuwasil darsana al-yawm. Insyaallah fi hadhihi al-fursah al-jamila at-tayyibah. Sana bahas anil umrah. Makna umrah wa arkanuhu wa arkanuha wa wajibatuha. Insyaallah di pertemuan kali ini udah minggu keberapa ini? Ketiga apa keempat? Keempat ya. Kita akan membahas tentang umroh. Sebenarnya antara haji dan umroh ini kurang lebih ya, mirip-mirip ibadahnya ya, sama semua. Cuman yang pertama beda niat, dan ibadah haji itu lebih banyak ibadahnya. Kalau umroh ini lebih sedikit ya. Di umroh itu ada beberapa ibadah yang mirip dengan haji ya, atau sama. Langsung aja kita bahas, kita baca. Pertama ta'rif ya, pengertian daripada umroh. Ini umroh secara bahasa artinya ziarah, menziarahi atau mengunjungi. Dalam istilah syar'i, Ziyaratul Baitil Atiq. Ini nama lain dari Ka'bah ya. Baitul Atiq. Dicatat nama lain dari Ka'bah adalah Baitul Atiq. Ziyaratul Baitil Atiq, menziarahi Baitul Atiq atau menziarahi Ka'bah ya. Ala wajihin maksusin bi ihram. Dengan dengan maksud tertentu ya, maksud yang khusus, yaitu melaksanakan ibadah umroh yaitu yang meliputi ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul, memotong rambut. Jadi ibadahnya lebih sedikit ya. Kalau haji itu agak lama, harus nunggu nunggu wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah. Kalau di umroh tidak ada ya. Ini dia dicatat. Ustaz ulang ya. Arti umroh secara bahasa adalah ziarah ya, ziarah atau mengunjungi. Sedangkan dalam istilah syar'i, haji itu berarti mengunjungi Baitul Atiq atau mengunjungi Ka'bah dengan maksud tertentu ya, yaitu melaksanakan ibadah umroh yang meliputi ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul ya, memotong rambut. Ini 4 ini. 4 ya. Kita lanjut. Ini dia dalilnya, wa atimul hajja wal umrata lillah. Dicatat ya. Di sini di Al-Baqarah ayat 97, mungkin sebagian dari antum udah hafal. Ini Allah berfirman, wa atimul hajja, dan sempurnakanlah haji dan umroh lillah, hanya untuk Allah. Di sini ulama berpendapat bahwasannya hukumnya umroh itu sama seperti haji, yaitu wajib ya. Wajibnya kapan? Setahun sekali. Makanya kalau orang-orang yang ibadah haji baru pertama kali melakukan ibadah haji, pasti mereka melakukan umroh terlebih dahulu. Kenapa? Karena umroh dan haji wajib ya. Ini dia hadisnya. Ini dari Ibunda Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, ya Rasulullah, ala nisa'i jihad. Wahai Rasul Allah, Nabi Allah, apakah jihad itu wajib ya bagi seorang wanita? Kata Nabi, iya, na'am, wajib. Jihadun la qitala fihi, akan tetapi jihad yang diwajibkan kepada wanita itu jihad yang tidak ada perang di dalamnya. Wanita tidak mengangkat senjata ya. Ini pun kita diperbolehkan mengangkat senjata, memerangi orang-orang kafir ketika kita diserang ya, atau diperintahkan oleh kepala negara kita. Tentunya orang-orang kafirnya bukan orang-orang orang-orang kafir yang baik ya. Yang diperangi itu orang kafir yang mencari masalah dengan kita ya, yang merampas hak-hak orang-orang muslim, seperti Yahudi di mana? Di Palestina, bukan Israel ya. Ini karena umat Islam tidak mengakui negara Israel itu. Kita lanjut.
Nah, ini jihadnya perempuan itu bukan dengan perang la kita fihi. Nah, tetapi apa? Jihadnya seorang perempuan itu mengerjakan ibadah haji dan umroh. Nah, hadis riwayat Ahmad dicatat ya. Nah, ini kata Rasulullah, jihadnya seorang perempuan itu adalah haji dan umroh. Nah, ini tapi tidak terbatas hanya haji dan umroh ya. Ini salah satu jihadnya seorang wanita ya. Nah, Masya Allah, wanita itu banyak sekali ya jihadnya tanpa harus perang. Nah, dalam hadis juga dikatakan, seorang wanita itu kalau meninggal dalam keadaan melahirkan, itu dihitung jihad juga ya, pahala jihad ya. Ketika seorang wanita itu melahirkan seorang anak, ini Masya Allah ini. Ya, itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bayangkan ya, seorang wanita itu, ibu kalian itu melahirkan ya. Waduh, nggak kebayang rasa sakitnya itu. Laki-laki aja, pria itu kalau disunat itu ada yang 2 kali nggak ada kan, sekali aja disunat. Kalau perempuan itu Masya Allah ya, bahkan ada yang 9, 10, 11 anaknya ya. 12 kali melahirkan yang sakitnya luar biasa itu masih mampu. Laki-laki aja disunat sekali, dipotong bagian ujung dari kemaluannya, kulit yang di ujungnya itu aja udah kapok ya sekali aja. Kalau wanita Masya Allah ya, ini menunjukkan wanita itu luar biasa ya. Kita lanjut yang ketiga, syurutul umroh. Syarat-syarat melakukan ibadah umroh ya. Yang pertama, kita baca dulu nih, syurutul umroh kasyurutil hajj. Syaratnya umroh itu mirip dengan haji ya. Yang pertama Islam, yakni annahu yu'minu bi ta'alimil Islam summa yuqarriha bi syahadatain. Kalau kalau ndak Islam itu maka ibadahnya tidak diterima ya. Mau sebaik apapun dia, mau sebanyak apapun dia berbuat baik, ataupun dia mau mengerjakan ibadah, tapi kalau belum Islam, belum diterima amal ibadahnya. Kemudian yang kedua, al-aqil, berakal, tidak gila ya. Yajibu ada'ul hajj ala kulli muslim bisyartin an yakuna salimul aql la faqirul aql. Ini syaratnya harus berakal, waras, tidak gila. Orang gila meskipun kaya, bergelimang harta, banyak duitnya, kalau gila ya tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Nanti malah bikin kacau di sana ya. Malahan ada orang Indonesia yang tidak gila, tapi di Ka'bah itu menjadi gila. Gimana? Ini ada ini orang Indonesia ini, datang ke Masjidil Haram, datang ke Ka'bah itu bawa gunting. Jadi guntingnya dipakai itu pas lagi tawaf itu, dipotong itu kiswanya Ka'bah, kainnya Ka'bah itu, ada kain yang terbuat dari sutra itu yang nutupi Ka'bah itu dipotong sama jamaah haji Indonesia. Nah, ini langsung dibawa sama polisi Arab ya. Nah, ini orang-orang jahil, orang-orang bodoh ya. Nah, ini mereka ini menganggap bahwasannya kainnya Ka'bah itu sakti, padahal ya kain biasa aja ya. Tidak ada tidak ada khasiatnya atau keajaibannya. Kita lanjut. Syarat yang keberapa ini tadi? Jim. Berarti yang ketiga ya. Al-balik. Sudah balik, umur balik. Tidak tahu antum ini udah balik apa belum ya. Yang laki-laki udah mimpi ketemu bidadari apa belum. Yang perempuan udah haid apa belum. Kalau belum sama sekali, berarti belum balik ya. Atau umurnya kalau belum mendapati 2 tanda tadi itu, umurnya 15 tahun ya. Kalau 15 tahun belum menunjukkan tanda-tanda balik, berarti sudah balik ya di umur 15 tahun. Ini yang ketiga balik. Yang keempat, hurun walaysa abdan. Orang yang merdeka bukan budak ya. Alhamdulillah budak sudah tidak ada sekarang. Yang keberapa? Keempat, istito'ah, yaitu mampu melaksanakan ibadah haji ya. Mampunya baik secara jasmani dan rohani ya. Mampu secara badan kita, kesehatan, finansial, dan apalagi finansial ini ada harta ya. Lalu al-amnu fit thoriq ya, yaitu keamanan ketika melakukan perjalanan. Alhamdulillah kita udah semuanya orang udah pakai pesawat ya.
Nggak ada lagi yang pakai kapal ya, kecuali haji-haji gelap itu, yang nggak jelas haji apa namanya sahnya apa enggak itu, hajinya itu yang nggak resmi itu. Jadi boleh kulli muslim akil balik bisyarti an yakuna mustati'an min nahiyati siyatil jism al mal wal aman. Kita lanjut miqatul umroh. Miqat ya. Kalau di haji ada dua ya, ada miqat zaman dan miqat makan ya. Miqat zamani itu waktu dimulainya melakukan ibadah haji ya. Miqat makani tempat dimulainya melakukan ibadah haji. Kalau di ibadah haji itu kapan dimulai? Dari awal bulan Syawal ya sampai 10 Zulhijjah. Adapun umroh ini kapan saja boleh dilakukan. Ingat ya, umroh itu kapan saja boleh dilakukan ya. Antum apa namanya, orang tua antum atau keluarga antum mau umroh bulan Januari, Februari, mau bulan Ramadan, mau bulan apa lagi? Bulan yang pertama itu apa? Muharram, Safar, bebas ya. Kapanpun bisa dilakukan ibadah umroh. Adapun haji waktunya sudah ditentukan, tidak boleh melakukannya di bulan lain ya. Ini dia mikot makan ya. Ini tempat dimulainya melaksanakan ibadah umroh, sama seperti haji. Yang pertama, li ahli Makkah famiqatuhum min buyuti anfusihim. Untuk ahli Mekah, orang-orang yang udah di dalam Mekah itu mulai mengerjakan umrohnya dari rumahnya ya. Di rumahnya dia pakai kain ihram itu, izar dan rida. Di situ mereka mulai melakukan ibadah umroh. Ini khusus ahli Mekah ya. Kemudian yang kedua, li ahlil Madinah wal balad alladhi bi qurbi minha famiqatihim bidzil hulaifa wa huwal musammal yaum abyar ali. Untuk ahli Madinah yang berada di utara daripada Mekah ya, sebelah utara di kota Mekah itu, ini mikotnya Dzulhulaifah atau Bi'ir Ali ya, sumurnya Ali. Nggak tahu Ali siapa nih, Ustaz lupa ini. Yang jelas bukan Ali bin Abi Thalib ya. Kemudian untuk ahli Syam, yang tempat-tempat yang berada di sebelah sebelah barat ya, sebelah barat dari Mekah itu, contohnya Syam ya. Ahli Syam ini 3 negara apa 4 itu, lupa, 4 ya, 4 negara: Palestina, Suriah, Yordan, Lebanon, kemudian Mesir. Mesir juga di baratnya Mekah ya, baratnya negara Saudi. Kemudian Maghrib. Maghrib ini Maroko ya. Bahasa Arabnya Maghrib karena letaknya paling barat. Wal bilad allati bil qurbi minha, dan yang negara-negara atau negeri yang berada di sebelah barat dari kota Mekah itu mikotnya di Juhfa. Sekarang dinamakan Ar-Rabi ya. Ini. Kemudian untuk ahli Yaman yang berada di selatan daripada kota Mekah, yaitu seperti kita ini, Indonesia kan di selatan ini kan, Indonesia, Hind, India. Ini mikotnya, tempat mulai melaksanakan ibadah umrohnya atau hajinya itu di Yalamlam. Untuk ahli Najd au bilad allati bi qurbi. Najd ini kalau nggak salah agak ke atas sana, Timur Tenggara Timur Tenggara kalau bukan ya, Barat Daya, Timur Daya mungkin ya, agak ke atas. Itu namanya Qarnul Manazil. Untuk ahli Irak, Irak ini sebelah timur. Kalau tadi agak ke atas ya, Timur Daya kalau nggak salah ya. Untuk ahli Irak yang sebelah timurnya negara Arab Saudi ya, atau sebelah timur dari Mekah itu, ini namanya Zatu Irkin. Ini kita nggak usah terlalu banyak bahas ya tentang mikot, karena kita belum pernah mengunjungi semua. Ustadz pun baru mengunjungi 1 ya. Ini dia rukun dan kewajiban haji apa aja. Di sini rukunnya umroh cuma 3 ya. Kalau haji banyak dia ibadahnya. Ada wukuf, ada mabit, ada lempar jumroh. Kalau umroh ini lebih sedikit ya. Ini Ustadz Masya Allah ngerjain ibadah umroh itu, tiba di Mekah pukul berapa ya?
Saya lupa itu. Tengah malam pokoknya jam 1 atau setengah 2 itu selesainya cuman jam 3 ya. Jadi umroh ini hanya sebentar saja ya. Nah, yang lama itu perjalanannya sama belanjanya. Ya, apalagi orang Indonesia ini, waduh. Orang kalau ibadah itu biasanya di mana? Di tawaf ya, keliling tawaf. Kalau orang Indonesia kebanyakan keliling mall ya, keliling pasar di Mekah. Nah, ini dia kita bahas. Rukun-rukun umroh cuma ada 3. Yang pertama ihram, kedua tawaf, ketiga sa'i. Ihram, niat untuk masuk ke dalam ibadah ya. Kemudian tawaf, tawaf mengelilingi Ka'bah. Kemudian sa'i, lari-lari kecil antara Gunung Safa dan Gunung Marwah. Wajibatul umroh isnana, wajibnya ada 2. Ingat ya, rukun dan wajib beda ya. Rukun apabila ditinggalkan baik sengaja ataupun tidak sengaja, hajinya tidak sah. Kalau wajib umroh sama seperti haji ya, ditinggalkan tetap sah tapi harus membayar dam. Kewajiban umroh itu ada 2. Yang pertama ihram, memakai kain ihram. Ini bentar, ini ada yang ganggu ini. Oke, kita lanjut. Yang pertama ihram ya. Kalau tadi ihram maksudnya masuk ibadah, niat untuk melaksanakan ibadah haji atau memakai kain ihram. Ihram yang ini yaitu memakai kain ihram ya, untuk pria, untuk wanita ya sembarang, yang penting menutupi auratnya kecuali muka dan telapak tangan. Dimulainya di mana? Di mikot makani, tempat yang telah ditentukan tadi ya. Kemudian yang kedua tahallul wal halq au taksir, mencukur rambut ya, baik hanya memendekkan rambut atau mencukur habis, tapi yang lebih afdol, lebih utama menghabisi rambut ya, karena Nabi mendoakan orang-orang yang menghabisi rambutnya sebanyak 3 kali ya. Nah, ini dia kaifiyatul umroh wa tartibuha, tata cara melakukan umroh dan tartib ya, urutannya. Yang pertama, tabda'u ibadatul umroti minal ihrama. Yang pertama dimulai dari ihram, yaitu niat dulu ya. Ingat, ihram niat ya. Niat di dalam hati ma'a irtida'il libas ya. Niat di dalam hati untuk masuk melakukan ibadah umroh dengan memakai baju kain ihram ya, baju ihram. Bukan baju ihram kain ya, karena cuma kain bukan baju. Kainnya itu kayak selimut gitu ya, cuman bisa nutupi begini-gini. Yang bawahnya diikat gini, makanya harus pakai pendeng, kalau perlu pakai tali ya, diikat kuat-kuat biar nggak jatuh, karena nggak boleh pakai sempak ya. Tidak, libas abyad, warna putih ya, khalian minal khiyatah, yang bebas daripada jahitan, kainnya sama sekali tidak ada jahitannya. Li ada'il umroh yajibu an yabda'ul ihram hasaba miqatil makan. Dimulai sesuai dari tempat yang ditentukan ya. Kemudian setelah pakai kain ihram tadi dari tempat yang ditentukan, kemudian ketika perjalanan itu, ketika baru sampai di Mekah, apa yang dilakukan? Yaitu masuk ke Masjidil Haram ya, di Ka'bah. Setelah itu mendatangi Ka'bah, melakukan yatuful hajj haulal Ka'bah sab'atu ashwat, melakukan tawaf sebanyak 7 kali ya. Ingat ya, caranya melawan melawan arah jam, bukan mengikuti arah jarum jam, tapi melawan ya. Ini Ka'bah di sebelah kiri ya, melawan arah jarum jam. Dimulainya dari mana? Ini dicatat ya, umrohnya dimulai, setelarnya tawafnya dimulai dari Hajar Aswad dan selesainya di Hajar Aswad. Mulainya di Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad, pokoknya lurusan kelihatan Hajar Aswad di sebelah kiri. Di situ tempat mulainya kita melakukan tawaf. Setelah selesai tawaf, kita melakukan sa'i. Selesai melakukan tawaf itu biasanya disunahkan untuk melakukan sholat tawaf ya, depan makom Ibrahim ya,
Ingat, makom Ibrahim bahasa Arab itu bukan berarti apa? Bukan berarti kuburannya Nabi Ibrahim ya, karena kuburan Nabi itu semuanya rata-rata disembunyikan supaya tidak menjadi tempat kesyirikan ya, karena ya tahu sendiri kalau ada kuburan orang-orang yang mulia itu pasti orang-orang banyak yang minta-minta di kuburan, makanya disembunyikan ya kuburannya Nabi Ibrahim ini. Makom Ibrahim ini adalah tempat pijakannya Nabi Ibrahim ya, pertama kali beliau membangun Ka'bah. Setelah melakukan sholat itu, tapi ini yang sunnahnya aja ya, bukan wajib ya melakukan sholat tawaf ya. Kemudian melakukan sa'i, yaitu ketika selesai melakukan tawaf, kita berjalan menuju menuju Gunung Safa dan Marwah. Ini Ustadz lihatkan dulu ya Safa dan Marwahnya. Kalau tawaf Ka'bah mungkin sudah sering antum lihat. Ini dia bisa dilihat. Ini Jabal Safa dan Marwah ya. Letaknya itu dekat aja dari pada Ka'bah ya. Di sini Ka'bah, di sini Jabal Safa dan Marwah ya. Ini zaman dulu ini gunung ini. Ini Siti Hajar atau Hajar ya. Istrinya Nabi Ibrahim itu bolak-balik dia selama 7 kali untuk mencari mencari air ya. Akhirnya Nabi Ismail alaihi salam itu tiba-tiba ya enggak tahu dia menghentakkan gimana itu, lupa Ustadz kejadiannya. Intinya tiba-tiba dari sini keluar air Zam-Zam ya. Ini ada di bawah sini. Kalau sekarang itu udah Masya Allah udah canggih teknologinya, udah ada sumurnya, sumur bornya ya. Di sini tuh ada sumur bor air Zam-Zam ya di antara sini nih. Lupa Ustadz ya. Ini gambarannya ya, miniaturnya. Ini dia. Sekarang nggak ada udah yang namanya gunungnya itu, karena udah udah dikasih seperti ini ya, udah dibikin tehel ya. Udah dibuat bangunan di Jabal Safa dan Marwah. Jadi jamaah haji Masya Allah enak sekali ya melakukan ibadah haji. Ini dia, sudah enak ini. Ini dia yang warna hijau ini tempat melakukan sa'inya ya, yaitu lari-lari kecil. Ini dia. Ini lari-lari kecil ini. Jamaah umrohnya ini. Oke. Ini tadi sudah yang keberapa ya melakukan sa'i. Selesai melakukan tawaf, sa'i. Dan yang terakhir itu tahallul atau mencukur rambut ya. Bisa memendekkan rambut atau memangkas habis ya. Langsung dibotak, tinggal pilih aja ya. Mau yang pahalanya cuman sedikit, dipendeki rambutnya, mau pahalanya lebih banyak, yaitu dengan menghabisi semua rambutnya. Ini saja yang dapat Ustadz sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.